Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani rasul-rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, karena hal tersebut merupakan salah satu dari rukun iman kita. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu di antara nabi dan rasul yang diutus Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan manusia pada umumnya, Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa seorang ayah, dan ibunya adalah seorang wanita suci dan solehah. Demikianlah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu terjadi, maka ia akan terjadi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara ayah dan ibu. Hawa lahir tanpa campur tangan wanita, dan Isa hanya dari seorang ibu yang bernama Maryam. Berita tentang kelahiran Isa alaihissalam perlahan mulai menyebar. Satu persatu orang tahu bahwa Maryam yang tak bersuami melahirkan anak laki-laki. Ketika hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam menyendiri di ujung timur Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Saat Maryam menyepi dan menyendiri, ia cemas apabila di masyarakat beredar fitnah tentang dirinya. Tentu mereka akan menanyakan dari mana ia peroleh anak itu. Mana suamimu? Apakah dari zina? Siapakah bapaknya? Serta tuduhan yang lain. Kejadian ini sangat berat baginya. Seorang wanita tidak akan tahan jika kehormatannya dihina. Maryam adalah seorang wanita solehah, ahli ibadah, serta senantiasa menjaga diri dan kehormatannya. Ia mengabdikan diri di tempat yang suci, di tanah yang mulia dan kudus. Disebutkan bahwasanya keluarga dari Maryam menanyakan tentang putranya. Mereka bertanya, apakah bisa tanaman tumbuh tanpa benih? Maka Maryam menjawab, bisa. Siapakah yang pertama menciptakan tanaman? Mereka kembali bertanya, bisakah pohon tumbuh tanpa air? Lalu Maryam menjawab, bisa. Siapakah yang menciptakan pohon pertama kali? Mereka bertanya lagi untuk yang ketiga kali, bisakah seorang anak lahir tanpa seorang ayah? Kemudian Maryam menjawab, bisa. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Maka keluarganya pun diam. Mereka sangat mengenal dan mencintai Maryam. Terbesit dalam pikiran mereka, bagaimana dengan orang-orang yang jauh serta orang-orang yang fasik? Apakah yang akan mereka katakan? Maryam kemudian pergi ke Al-Aqsa. Setibanya di sana ia mengatakan, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ia mengatakan demikian karena ia merasa bebannya begitu berat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang menyeru Maryam dalam ayat ini. Sa'id bin Jubair ad-Dahak Amr bin Maimun menyatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sementara Mujahid Al-Hasan menyatakan bahwa yang berbicara adalah Nabi Isa. Ia berbicara kepada ibunya Maryam. Ia menghiburnya, wahai ibu, janganlah bersedih. Begitu sang anak menunjukkan bahwa kelahirannya adalah mukjizat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, Maryam akhirnya menjadi tenang. Setelah merasakan ketenangan, Maryam pulang dan bertemu dengan kaumnya. Hal ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu
sekali-kali bukanlah seorang pezina. Berbeda dengan keluarganya yang mempertanyakan keadaannya, orang-orang fasik langsung menuduh Maryam telah melakukan perzinaan. Mereka bawa-bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka juga menuduh Nabi Zakaria lah yang menzinainya. Tanpa pengadilan, mereka menghakimi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang menuduh Yusuf An-Najjar, sepupu Maryam. Ketika orang-orang fasik terus-menerus mendesak Maryam untuk mengakui bahwa ia telah berzina, Maryam mengetahui bahwa anaknya mampu berbicara dan bersaksi untuk mereka. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya dan mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Kemudian Isa memberikan jawaban dan persaksian membantah tuduhan keji yang ditujukan kepada ibunya. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi." Kalimat dari lisan Isa alaihi salam menegaskan bahwa dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan anak Tuhan. Hal itu sekaligus juga membantah tuduhan kaumnya terhadap ibunya. Ia membantah orang yang mengatakan anak Allah atau anak zina. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sebagai penutup kisah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam dalam surat Maryam ayat ke-34 sampai ayat ke-35. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.